Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu Dorka. Salam semua ya. Tuhan mengasihi kita semua. Iya. Bu, untuk yang kemarin kan tuh kita pembahasan tentang anak ya Bu ya. Nah saat ini mau tanya nih Bu, ya kalau bagaimana sih Bu, kalau ada orang tua juga yang kadang tuh suka cuma nasehatin, marah-marah, terus menghakimi anaknya, itu gimana ya Bu? Ya, sama ya, sebetulnya juga orang tua itu jangan hanya pandai menasihati, tapi dirinya sendiri tidak melakukan misalkan ya. Dan yang dinasihatkan itu sesuai firman tidak bagi kita orang-orang Kristen loh. Karena kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, seringkali di mata orang tua tuh anak salah melulu. Kemudian sudah itu dihakimi, memang dia tuh kayak begitu. Anakku yang nomor sekian itu, wah dari dulu dia. Nah, jadi menghakimi, jatuhnya anaknya makin menjadi keburukannya gitu. Dan yang keempat ya, berbesarlah jiwa. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam firman, di sini ada alarm kok. Kalau kita mau tadinya ngobrol dengan baik, tiba-tiba mulai akan ada percikan api emosional dari kita maupun dari anak gitu ya. Di sini sudah stop, cooling down. Nah itu kalau kita menjadi orang tua Kristen yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam firman, pasti begitu. Nah kita sebagai orang tua jangan melawan, nanti dulu ini anak ya taunya begini, bisanya jawab, harus dengerin omongan saya dulu. No, oke, kita berbesar dan mulia hatinya untuk tenang, kuasai diri. Kalau di situ tidak bisa ya ambillah tempat lain yang dimana orang tua bisa menguasai diri dulu. Dan jangan pernah dimasukkan di hati apapun perkataan anak, termasuk apapun perkataan orang tua yang jelek-jelek, karena itu jelas bukan daripada Roh Kudus. Itu adalah omongan setan. Tapi sekalipun saya mengingatkan untuk tidak dimasukin dalam hati supaya tidak jadi dendam, tidak sakit hati, tidak pahit hati. Kan banyak tuh anak-anak yang pahit hati sama orang tua, kepahitan sama orang tua, atau orang tua kepahitan sama anak. Banyak saya itu dalam pelayanan pribadi itu banyak yang mengalami begitu. Nah makanya kita belajarlah mempergunakan mulut lidah bibir kita yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Nah perkataan-perkataan sekali lagi saya sampaikan yang membangun, membersihkan, menyegarkan, menjawab masalah, kemudian menghidupkan, menyemangati, memberkati dan sebagainya. Itu kan semuanya positif. Jangan malah mematikan perkataannya berupa perkataan yang penghakiman. Kita bukan hakim loh. Sebagai orang tua jangan menghakimi anak-anak juga gitu. Begitu juga anak-anak jangan menghakimi orang tua. Memang mamaku bawel. Kalau cerita sama temannya, jangan, kita bukan hakim yang sesungguhnya. Hakim yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Jadi di sini tetap yang berbicara adalah love, kasih. Karena kasih itu jelas akan menempatkan kita, dan bagi anak-anaknya adalah dalam kebenaran, dalam Roh Kudus, dan dalam kemuliaan Tuhan. Itu sudah pasti. Karena kasih itu adalah sempurna. Amin ya. Nah jadi mari Bapak Ibu jangan kepahitan sama anak-anak ya, dan coba ketika mau menyampaikan sesuatu kepada anak, pertimbangkan dulu, ini yang akan saya sampaikan kepada anak saya kebenaran bukan? Nah sekali lagi saya ingatkan, kalau orang tua mau bicara kebenaran, jangan merasa disalahkan ini anak-anaknya. Kalau merasa disalahkan ya udah nggak ketemu terus. Nah ini harus ada perbaikan dari dua-duanya, gitu ya. Dan Bapak Ibu seusia berapapun, mari makan firman supaya pikiran dan hati kita dibersihkan terus oleh firman. Amin, ya betul. Dan Tuhan Yesus mengasihi keluarga kita.
Nah, orang tua juga harus memandang anak ini sekarang adalah sahabat kita, teman kita juga. Iya. Walaupun di atas kita semuanya ada best friend yang lebih, yaitu siapa? Yesus, sahabat kita. Begitu juga anak terhadap orang tua, papamu, mamamu, ayahmu, ibumu, your best friend. Iya. Jadi juga di situ ada keterbukaan, saling berbagi, saling mendukung, mensupport, saling menasihati, mengingatkan. Anak juga boleh kok mengingatkan orang tua, ya. Nah, tapi dalam koridor tetap pakai etika. Ya. Jadi di sini yang terjadi adalah perjalanan keluarga yang berjalan seiring sejalan, dan rumah yang kita tinggali penuh dengan damai sejahtera. Ya. Amin. 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 Yuk, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Bapak Ibu saat ini. Engkau yang menjadikan mereka orang tua yang bijaksana, Amin. berhikmat, orang tua yang hidup dalam Ya. roh, bukan kedagingan, tetapi Roh Kudus dan firman-Mu, sehingga sungguh menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat juga bagi Ya. anak-anak, menjadi tempat bertanya, menjadi tempat sharekan sesuatu, menjadi tempat untuk bercengkerama, Ya. menjadi tempat untuk saling makin mengenal, memahami, membangun, mendorong, mengasihi, Yes. memberkati, melayani satu dengan yang lain. Amin. Antara orang tua dengan anak dan anak dengan Yes. orang tua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, jangan sungkan-sungkan Anda sampaikan masalah Anda untuk kami bahas sesuai firman, dan kami dukung dalam doa. Kirim saja masalah Anda ke WhatsApp nomor 0895632899. identitas Anda akan kami rahasiakan, dan Yesus sahabat kita.